Oke. Selamat pagi Pak Ivan Gunawan. Perkenalkan, nama saya Angela Arel Kurniawan dengan NIM 2019 0453 0017 dan student ID 1/2019 000379. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisa timbangan data dari dampak positif dan dampak negatif teknologi dompet digital. Pertama, latar belakang. Nah, dengan perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat mempengaruhi berbagai sektor perkembangan di dunia. Salah satunya adalah sektor keuangan. Nah, hal ini ditandai dengan munculnya cashless society atau masyarakat tanpa uang tunai, yaitu kalangan masyarakat yang tidak lagi menggunakan uang tunai dalam proses transaksi atau pembayaran. Di kalangan masyarakat Indonesia sendiri, dompet digital merupakan salah satu alternatif pembayaran non-tunai yang sedang tren dalam beberapa tahun terakhir. Nah, dompet digital sendiri mendukung upaya pemerintah dalam gerakan nasional non-tunai untuk bertransaksi. Saat ini, sistem pembayaran dompet digital paling banyak menggunakan sistem QR payment, yaitu sistem pembayaran yang menggunakan Quick Response Code yang dapat dipindai melalui smartphone atau gadget pada saat akan melakukan pembayaran. QR payment ini terbilang sangat cepat dan efisien karena kita tidak perlu lagi mengkonfirmasi pembayaran. Kita hanya perlu mengkonfirmasi pembayaran lalu menunggu notifikasi yang menunjukkan pembayaran tersebut berhasil. Kita tidak perlu lagi repot-repot mengeluarkan uang tunai atau mengkhawatirkan jika tidak ada kembalian, karena jumlah yang dibayarkan pasti sesuai dengan total tagihan. Dompet digital sendiri atau e-wallet adalah layanan aplikasi uang elektronik berbasis server yang diciptakan untuk mempermudah penggunanya melakukan transaksi pembayaran. Dengan dompet digital, kita tidak perlu lagi membawa banyak uang di dompet, sehingga kita lebih tidak takut akan pencurian atau kehilangan. Nah, dengan dompet digital, riwayat transaksi pun akan secara otomatis tercatat, sehingga kita dapat dengan mudah memantau keuangan kita. Transaksi dengan dompet digital sekarang semakin banyak dan berkembang, serta menjadi tren bagi masyarakat. Penggunaannya yang praktis ditambah dengan berbagai promo yang menarik menjadi daya tarik lebih, sehingga membuat masyarakat mulai beralih dari uang fisik ke dompet digital. Dengan banyaknya dompet digital yang muncul, sebenarnya tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga membawa dampak negatif. Nah, penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai dampak positif dan dampak negatif dari teknologi dompet digital. Tujuan penelitian ini ada 3, yaitu mengetahui dampak positif dompet digital, mengetahui dampak negatif dompet digital, dan menimbang dampak positif dan negatif tersebut dengan menggunakan analisa timbangan data. Selanjutnya, pengumpulan data. Nah, dari beberapa literatur yang saya baca, saya mengambil 5 dampak positif dan 5 dampak negatif dompet digital. Yang saya gunakan untuk analisis dalam penelitian ini. Dampak positifnya antara lain adalah yaitu membuat proses transaksi lebih efisien. Dompet digital dapat digunakan untuk membayar berbagai keperluan, seperti belanja online, membayar tagihan, memesan tiket, membeli makanan, membayar ongkos transportasi, dan masih banyak lagi. Dengan dompet digital, pembayaran dapat dilakukan hanya dengan memindai QR Code tanpa perlu repot mengeluarkan uang tunai dan khawatir jika tidak ada kembalian. Kita bahkan beberapa pembayaran dilakukan secara otomatis sehingga membuat proses transaksi sangat praktis dan efisien. Kita tidak perlu lagi mengantri
ataupun ribet mengeluarkan uang tunai. Selain itu, dengan dompet digital kita juga tidak perlu lagi membawa banyak uang tunai, sehingga akan mengurangi kekhawatiran kita jika kehilangan uang atau terjadi pencurian. Selanjutnya, dompet digital membuat transaksi lebih mudah dikontrol. Kenapa? Karena saat bertransaksi dengan dompet digital, semua detail informasi akan tercatat dan tersimpan dengan baik. Saldo dan rincian pengeluaran dapat dipantau dengan mudah melalui gadget atau smartphone. Dengan begitu, kita akan lebih mudah untuk mengatur anggaran dan dapat mengontrol transaksi kita kapanpun dan dimanapun. Kemudian, dampak positif lainnya adalah penggunaan dompet digital, kita bisa mendapat banyak promo menarik. Karena maraknya layanan dompet digital yang muncul menimbulkan persaingan yang ketat, sehingga dompet digital seringkali menawarkan banyak promo menarik untuk penggunanya. Dampak positif yang terakhir adalah meminimalisir kontak fisik, sehingga dapat membantu pencegahan penyebaran virus selama pandemi. Kenapa? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, transaksi dengan dompet digital sangat efisien karena tidak perlu mengeluarkan uang fisik dan pembayaran dapat dilakukan hanya dengan memindai QR code. Sehingga kita dapat mengurangi penggunaan uang tunai yang lebih beresiko membawa virus. Dengan dompet digital, kita dapat meminimalkan kontak fisik sehingga kita dapat membantu pencegahan penyebaran virus selama pandemi. Selanjutnya, dampak negatif. Dampak negatif dompet digital adalah penggunaannya sangat bergantung pada listrik dan jaringan internet. Karena aplikasi dompet digital sendiri harus diakses melalui smartphone atau gadget. Dan untuk membuka aplikasi tersebut diperlukan jaringan internet. Sehingga jika daya smartphone kita habis atau terjadi mati lampu sehingga tidak ada koneksi internet atau di saat smartphone kita tidak aktif, transaksi pembayaran tidak dapat diproses. Oleh karena itu, transaksi dengan dompet digital sangat bergantung pada jaringan listrik dan internet. Yang kedua adalah teknologi digital dapat meningkatkan gaya hidup konsumtif. Kenapa? Karena dompet digital sangat bergantung karena dompet digital memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan menawarkan berbagai promo menarik yang dapat membuat kita terjebak dalam gaya hidup boros yang mengarah kepada konsumerisme. Selanjutnya, dampak ketiga adalah rentan terhadap pencurian data. Nah, kekurangan dompet digital ini adalah memiliki resiko terjadinya pencurian data. Dompet digital, jika keamanannya kurang, bisa saja diretas dan data-data pribadi kita yang ada pada dompet digital bisa diambil dan disalahgunakan. Dampak negatif yang keempat adalah meningkatkan ketergantungan pada smartphone. Dengan penggunaan smartphone atau gadget sebagai sarana pembayaran, bisa menjadikan manusia semakin mengandalkan segala sesuatunya semakin mengandalkan smartphone. Sehingga segala aspek kehidupan sangat bergantung pada smartphone. Karena setiap manusia pasti akan melakukan transaksi atau pembayaran. Sehingga jika semua
pembayaran atau transaksi beralih menggunakan dompet digital, setiap manusia harus memiliki smartphone atau gadget, sehingga bisa dikatakan kehidupan manusia sangat bergantung pada smartphone. Terakhir, dampak negatifnya adalah dompet digital dapat memungkinkan resiko terjadinya penipuan. Dompet digital dapat diakses melalui beberapa device, sehingga memungkinkan munculnya modus-modus penipuan yang bertujuan untuk menguras saldo dompet digital penggunanya. Nah, dari dampak negatif dan dampak positif tersebut, saya melakukan survei untuk mengetahui seberapa dampak positif dan dampak negatif yang diberikan dari penggunaan dompet digital. Nah, survei ini diikuti oleh 25 responden. Nah, dalam survei tersebut terdapat 10 pertanyaan yang terdiri dari 5 dampak negatif dan 5 dampak positif. Yang responden itu dapat menjawab menggunakan skala, di mana skalanya itu dari 0 sampai 10. Nah, 0 itu menunjukkan jika responden sangat banyak menolak, dan 10 itu adalah di mana jika responden sangat banyak setuju. Nah, berikut ini adalah hasil respon untuk pertanyaan apakah penggunaan dompet digital membuat proses transaksi lebih efisien. Selanjutnya, pertanyaan kedua adalah apakah penggunaan dompet digital membuat proses transaksi lebih aman karena tidak perlu membawa uang tunai. Berikut responnya. Pertanyaan ketiga, apakah penggunaan dompet digital membuat transaksi lebih mudah dikontrol? Dan pertanyaan keempat, apakah penggunaan dompet digital menawarkan banyak promo menarik? Di sini sebagian besar banyak setuju, 44% pengguna banyak setuju, responden banyak setuju. Lalu, apakah penggunaan dompet digital meminimalisir kontak fisik sehingga dapat mencegah penyebaran virus? Di sini juga sebagian besar sangat banyak setuju. Selanjutnya, untuk pertanyaan dampak negatif, apakah penggunaan dompet digital sangat bergantung pada listrik dan jaringan internet? 52% responden menyatakan sangat banyak setuju. Pertanyaan kedua, apakah penggunaan dompet digital sangat bergantung pada listrik dan jaringan internet? Nah, 52% juga sangat setuju. Pertanyaan ketiga, apakah penggunaan dompet digital rentan terhadap pencurian data? Nah, di sini hasilnya paling banyak itu ada di setuju, yaitu sebagian 36% responden menyatakan setuju. Dampak negatif keempat, apakah dompet digital dapat meningkatkan ketergantungan pada smartphone? Di sini 9 dari 25 responden atau 36% responden menyatakan setuju. Dan terakhir, apakah penggunaan dompet digital memiliki resiko terjadinya penipuan? Di sini paling banyak ditunjukkan pada skala 9, yaitu sangat setuju. Selanjutnya, dari hasil survei tersebut, saya mengolah data tersebut menggunakan
metode analisa timbangan data. Analisa timbangan data sendiri adalah metode pengukuran kuantitatif untuk menentukan kecenderungan sekumpulan data. Apakah lebih berat data kiri atau kanan dengan menggunakan pembobotan. Analisa timbangan ini bermanfaat untuk membantu dalam mengambil keputusan supaya lebih objektif dan dapat diambil dengan cepat. Nah, untuk analisa ini saya menggunakan dua teknik, yaitu teknik rata order 1 dan 2 dan teknik pembobotan linear dalam persen. Untuk teknik pembobotan linear dalam persen, hasil skala tadi didefinisikan menjadi untuk skala 0 itu sangat banyak menolak, skala 1 itu sangat skala 1 berarti banyak setuju, 2 menolak banyak menolak, maaf. Skala 2 itu menolak, skala 3 sedikit menolak, skala 4 sangat sedikit menolak, skala 5 netral atau ragu-ragu, 6 sangat sedikit setuju, 7 sangat sedikit setuju, 8 setuju, 9 banyak setuju, dan skala yang paling besar 10 sangat banyak setuju. Nah, setiap skala tersebut memiliki bobotnya masing-masing. Untuk yang menolak itu memiliki bobot negatif, sementara untuk yang setuju bobotnya itu positif. Yang paling besar adalah bobot paling besar adalah untuk sangat banyak setuju, dan paling kecil adalah untuk sangat banyak penolak, yaitu min 5. Sementara untuk netral atau ragu-ragu bobotnya itu 0. Nah, bobot timbangan itu ditentukan dari didapat dari hasil pembagian bobot data dengan banyak jumlah data, yaitu 66. Sehingga diperoleh hasilnya ini. Nah, bobot ini dibulatkan dan disajikan dalam bentuk persen, sehingga dibulatkan ke bawah sehingga hasilnya seperti yang ditunjukkan ini, bobot timbangan dengan pembulatan. Next, ini adalah contoh perhitungan untuk dampak positif yang pertama, yaitu membuat proses transaksi lebih efisien. Jadi pertama, dari bobot yang sudah kita tentukan tadi, kita jumlahkan, kita hitung frekuensinya dari frekuensi dari respondennya itu memilih skala yang mana. Terus untuk memperoleh datanya, kita kalikan frekuensi tersebut dengan bobot data yang tadi kita telah tentukan. Jadi 5 dikali 10, 50, 4 dikali 8, 32, 3 dikali 0, 3, 2 kali 2, 4, 1 kali 5, 5. Nah, karena yang lain 0, jadi datanya juga 0. Nah, untuk pembobotan linear itu kita menggunakan bobot timbangan yang tadi telah kita hitung. Nah, dari data yang tadi kita dapat, kita dapat memperoleh data dikali bobot timbangan, sehingga ditunjukkan pada hasil baris yang terakhir ini. Nah, untuk memperoleh berat datanya, itu kita dapat menjumlahkan hasil perkalian dari bobot timbangan dengan data yang tadi. Nah, hasilnya ini dijumlahkan, jadi 0,075 ditambah 0,12 ditambah 1,92 ditambah 3,75. Nah, hasilnya itu setelah dibulatkan adalah 5,9. Nah, hasilnya ini akan kita bandingkan dengan teknik rata order 2, di mana
Untuk orde 2, kita orde pertamanya itu sama dengan data yang tadi kita hitung, yang ini. Sementara orde 2 itu adalah akumulasi dari orde pertama, sehingga untuk orde 2 nilainya itu 5 ditambah 4 yaitu 9, terus 9 ditambah 0 itu 9, terus 9 ditambah 32, 41, dan 41 ditambah 50 jadi 91. Nah, untuk menghitung rata orde 1, kita jumlahkan semua orde 1 ini, kemudian dibagi dengan jumlah datanya, yaitu 11. Nah, sigma orde 1 itu adalah ditotalkan 91 dan jumlah datanya 11, sehingga rata orde satunya diperoleh 8,27. Untuk rata orde 2 sama, kita jumlahkan semua orde 2-nya, kemudian dibagi dengan banyak datanya. Untuk orde 2 banyak datanya itu adalah T dikali T ditambah 1 dibagi 2. Nah, tadi kan T-nya itu 11. Berarti banyak datanya adalah 66. Sehingga diperoleh rata orde 2-nya 2,35. Nah, untuk teknik orde 1 ini kita selisihkan untuk teknik rata orde 1 dan 2 ini untuk memperoleh berat datanya kita selisihkan orde 1 dan orde 2 yang tadi kita sudah peroleh, sehingga hasilnya diperoleh 5,9. Nah, hasilnya ini terbukti sama dengan teknik pembobotan linear. Setelah itu, dari berat datanya ini, kita dapat menentukan kecenderungan kelebihan berat data dengan membagi nilai berat data dengan rata orde 1 dikali 100%, sehingga diperoleh 72%. Nah, skala dari kelebihan berat data tersebut, kita dapat menentukan skala kuantitatifnya dengan mengalihkannya dengan bobot tertinggi yaitu 5, sehingga diperoleh 3,6. Nah, dari skala kuantitatif ini kita dapat menyimpulkannya dengan memaknai skala 3,6 itu sesuai skala kualitatifnya. Nah, 3,6 ini kan berada di antara setuju dan banyak setuju. Nah, tapi dia lebih, karena nilainya 3,6, dia lebih condong ke banyak setuju, sehingga kita dapat menyimpulkan untuk dampak positif membuat proses transaksi lebih efisien, itu responden lebih banyak, lebih cenderung banyak setuju dengan dampak itu. Selanjutnya, untuk perhitungan dampak lainnya sama. Nah, di sini saya akan memberikan contoh juga untuk dampak negatif, untuk perhitungan dampak negatif. Sebenarnya itu perhitungannya sama, tapi di sini K1, K1-2-nya itu nilainya agak sedikit berbeda. Tapi itu tidak menjadi masalah karena perbedaannya juga sangat kecil, tidak sampai 0,1 ya. Perbedaannya cuma sekitar 0,07. Nah, itu dapat terjadi karena pada pembobotan linear, di situ kan persennya itu kita bulatkan ke bawah, sehingga hasilnya itu tidak seakurat ketika kita menggunakan selisih rata orde 1 dan 2. Nah, karena kita saat itu persennya, nilai bobot persennya itu kita bulatkan ke bawah, maka hasilnya juga lebih kecil. Nah, tapi tidak terlalu berbeda jauh, sehingga tidak
hasilnya relatif sama lah. Nah, terus untuk caranya sama kayak tadi, yang pembuatan linear, kita jumlahkan nilai D data kali bobot timbangan, dapatnya 6,51. Terus untuk teknik orde 1-2 itu kita hitung dulu rata orde 1 dan rata orde 2-nya. Sama kayak tadi, jumlahin orde 1-nya berapa dibagi jumlah datanya 11. Terus orde 2 akumulasi dari orde 1, terus dijumlahkan hasilnya dan dibagi jumlah datanya, yaitu 66 untuk orde 2. Nah, nilai berat datanya itu adalah selisih dari orde 1 dan rata orde 1 dan rata orde 2, yaitu 6,58. Nah, dari sini kita dapat memperoleh kecenderungan datanya dengan membagi nilai berat data dan rata orde 1 dikali dengan 100%, hasilnya 71%. Nah, 71% ini kita dikalikan dengan bobot terbesar, yaitu 5, sehingga diperoleh skalanya itu 3,5. Nah, dari skala kuantitatif ini kita dapat menyimpulkan makna dari skala kuantitatif ini kita dapat menyimpulkan skala kualitatifnya, yaitu berada di antara setuju dan banyak setuju. Yang berarti di sini karena nilainya 3,5, maka responden lebih banyak cenderung banyak setuju dengan dampak negatif sangat bergantung pada listrik dan jaringan internet. Nah, selanjutnya dari hasil dampak positif dan dampak negatif itu dilakukan perhitungan gabungan. Nah, sebenarnya caranya juga sama kayak tadi, hanya saja pada perhitungan frekuensi untuk dampak negatif itu nilainya dibalik. Jadi jika pemilih memilih sangat banyak setuju, maka nilainya berarti menjadi sangat banyak menolak. Sementara untuk banyak setuju menjadi banyak menolak, setuju menjadi menolak, terus sedikit setuju menjadi sedikit menolak, sangat sedikit setuju menjadi sangat sedikit menolak, dan netral tetap. Kenapa? Karena ini adalah untuk frekuensi dampak negatif. Kemudian baru kita totalkan setiap frekuensinya, setiap frekuensi skalanya itu. Nah, terus kita sama kayak tadi, kita kalikan frekuensi dengan bobot data. Bobot datanya itu 5, contohnya 5 dikali frekuensi totalnya 32, jadinya 160. Terus datanya ini dikalikan dengan bobot timbangan untuk teknik yang pembobotan linear, sehingga diperoleh ini hasilnya, kemudian dijumlahkan kayak tadi, hasilnya diperoleh 4,9. Nah, selanjutnya untuk teknik rata orde 1 dan 2 juga sama. Dari orde 1-nya itu dari data yang tadi, kita jumlahkan, terus orde 2-nya itu akumulasi dari orde 1, terus kemudian dijumlahkan dibagi jumlah datanya. Nah, dan 1K2-nya ini diperoleh dengan dari selisih rata orde 1 dan rata orde 2 yang sudah diperoleh. Hasilnya terbukti sama, itu 4,9.
Dari berat data ini kita bisa menentukan kecenderungan berat datanya, yaitu membaginya dengan membagi berat data dengan rata order 1 dikali 100%, sehingga kita dapat menghitung skalanya. Itu 6% kan tadi dapat jika didesimalkan kan jadi 0,06 kali 5, yaitu bobot terbesarnya. Sehingga diperoleh nilainya itu 0,3, sekitar 0,3. Nah, ini adalah rekapitulasi semua dampak, hasil perhitungan semua dampak dan dampak gabungan. Untuk dampak positif yang pertama menghasilkan skala kualitatif 3,6, yang artinya berada di antara setuju dan banyak setuju, dengan kecenderungan lebih banyak setuju. Untuk dampak membuat proses transaksi lebih aman karena tidak perlu membawa uang tunai, skalanya adalah 3,4, sehingga berada di antara setuju dan banyak setuju. Tapi karena nilainya 3,4 berarti lebih cenderung ke setuju. Terus untuk dampak membuat transaksi lebih mudah dikontrol, itu skalanya juga sama 3,4, sehingga dia lebih cenderung ke setuju. Yang menawarkan banyak promo menarik juga 3,4, lebih cenderung ke setuju. Dan meminimalisir kontak fisik sehingga dapat mencegah penyebaran virus selama pandemi, itu skalanya 3,6, sehingga lebih cenderung ke banyak setuju. Kemudian untuk dampak negatif yang sangat bergantung pada listrik dan jaringan internet, itu skalanya 3,5. Sehingga lebih cenderung ke setuju. Untuk meningkatkan gaya hidup konsumtif juga berada di antara setuju dan banyak setuju, tapi lebih cenderung ke setuju. Rentan terhadap pencurian data itu skalanya 2,8, sehingga artinya berada di antara sedikit setuju dan setuju, tapi karena nilainya 2,8 lebih cenderung ke setuju. Lalu dampak meningkatkan ketergantungan pada smartphone, skalanya 3,3, sehingga nilainya cenderung ke setuju. Untuk dampak memiliki resiko terjadinya penipuan, itu skalanya 2,9, sehingga berarti ada di antara sedikit setuju dan setuju, tapi lebih cenderung ke setuju. Nah, dari perhitungan gabungan, skalanya itu diperoleh 0,3. Nah, jika dibulatkan, sebenarnya dia berada di antara netral atau sangat sedikit setuju, tapi karena nilainya 0,3 sehingga dapat disimpulkan lebih ke arah netral ya. Nah, untuk ini nilai K12-nya itu ada perbedaan sedikit di dampak membuat transaksi lebih mudah dikontrol sama sangat bergantung pada listrik, jaringan internet, dan meningkatkan gaya hidup konsumtif. Ini bisa dilihat nilainya itu tidak terlalu jauh bedanya, nggak sampai 0,1, sehingga tidak menjadi masalah. Hal ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, hal ini bisa terjadi karena pada yang sebelah kiri ini kan teknik pembobotan linear. Itu pada saat menentukan bobot nilai persennya itu dibulatkan ke bawah, sehingga
hasilnya tuh tidak seakurat yang rata orde 1. Makanya karena dibulatkan ke bawah juga hasilnya ini semuanya lebih kecil kan. Karena itu. Jadi tapi hasilnya relatif sama-sama 5,3, 6,5, dan 4,8. Range-nya perbedaannya nggak nyampe 0,1. Terus dari hasil itu saya dapat menyimpulkan analisa timbangan data menggunakan metode pembuatan nilai persen dan selisih rata orde 1 dan 2 memberikan hasil yang relatif sama. Terus kedua, perhitungan secara keseluruhan menunjukkan skala kuantitatif 0,3,03 sehingga data condong berat ke kanan, yaitu positif ya, lebih condong ke dampak positif sedikit. Nah, dari hasil analisa timbangan data secara keseluruhan, responden cenderung netral terhadap teknologi dompet digital dengan dampak positif dan dampak negatif yang dimilikinya. Jadi, dari kelima dampak positif dan negatif tersebut, itu responden cenderung netral gitu dengan dampak tersebut. Untuk rekayasa kreativitas, menurut saya analisa timbangan data ini bisa juga diterapkan pada bidang perdagangan atau marketing ya. Dengan analisa timbangan data, perusahaan bisa melakukan perbandingan produk seperti apa yang lebih disukai konsumen dan produk yang lebih disukai itu kita bisa lihat dari hasil penjualan sebelumnya. Dari hasil laporan hasil penjualan dapat kita analisis karakteristik produk seperti apa yang paling laku, yang memiliki penjualan tertinggi, dan produk seperti apa yang memiliki penjualan terendah. Nah, penjualan itu juga kan bisa dipengaruhi dari faktor lain, kayak misalnya dari faktor pemasaran dan promosi. Nah, itu juga bisa dianalisis gitu. Teknik mana yang lebih menghasilkan penjualan lebih tinggi gitu. Dengan begitu kita dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penjualan. Nah, faktor yang paling memberikan pengaruh signifikan pada penjualan bisa kita evaluasi lagi supaya bisa dimaksimalkan sehingga penjualan dapat meningkat. Begitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.